Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Mahrus, masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengakuan dan pengukuran piutang. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa saat pertama kali kita mencatat piutang, maka kita akan mengukur piutang atau mencatat piutang sesuai dengan harga transaksi, gitu ya. Sesuai dengan harga transaksi dengan mempertimbangkan berbagai macam variabel yang muncul, gitu ya. Nah, bagaimana kalau setelah piutang sudah kita catat, bagaimana nanti pengukuran selanjutnya? Artinya nanti ketika di akhir periode piutang itu dicatat sebesar apa? Nah, di sini kalau Keso edisi 3 itu sependapat dengan ini ya, US GAAP dan juga PSAK yang lama. Jadi artinya piutang itu disajikan sesuai dengan net realizable value atau cash realizable value, yaitu nanti di laporan bisnis keuangan piutang akan disajikan sejumlah kas yang akan direalisasikan. Artinya jumlah yang bisa benar-benar direalisasikan. Dengan kata lain, berapa jumlah yang bisa benar-benar ditagih. Uang yang benar-benar bisa direalisasikan dari piutang itu berapa. Sehingga dalam hal ini kita perlu mengestimasikan piutang tak tertagih. Nah, jadi kita mempelajari Keso edisi 3. Jadi kita perlu menghitung berapa estimasi piutang tak tertagih, gitu ya. Nah, dalam mencatat ya piutang tak tertagih itu ada dua metode, direct write-off method dan allowance method. Kalau direct write-off method itu tidak pakai estimasi, tidak pakai allowance, tidak pakai pencadangan. Langsung saja begitu diputuskan benar-benar piutang tak tertagih, langsung dihapus bad debt expense, debit, AR-nya dikredit. Jadi di sini tidak ada estimasi. Jadi ketika misalnya si pelanggan nunggak gitu, kalau baru sekali ada potensi itu belum langsung dicatat. Jadi nanti dicatatnya itu kalau sudah benar-benar sudah diputuskan mentok, sudah tidak ada harapan lagi sesuai dengan kebijakan perusahaan, langsung dihapus BDE pada AR, sehingga metode ini kurang sesuai dengan teori. Jadi artinya dia tidak langsung mengakui beban ketika sudah ada potensi ya pelanggan itu sedang mulai agak macet, itu belum diakui. Jadi tidak ada estimasi. Jadi dia baru dicatat ketika sudah benar-benar mau dihapuskan. Nah, beda dengan metode allowance. Kalau allowance itu pakai estimasi. Jadi ketika sudah ada indikator istilahnya piutang ini ada indikasi tidak dinilai, ada peluang tidak tertagih, itu sudah langsung dicatat. Walaupun belum dihapus, tapi sudah langsung dicatat dan dicadangkan ya. Sudah diestimasi BDE, bad debt expense, debit, allowance for doubtful account, AFDA di kredit. Jadi sudah langsung dicatat. Nah, dalam menentukan berapa estimasi piutang tak tertagih dengan allowance ini, ada dua metode. Yang pertama adalah persentase dari penjualan atau pendekatan income statement, dan persentase dari receivable atau piutang atau balance sheet approach ya. Perbedaannya begini, kalau persentase dari penjualan berarti misalnya 2% dari sales dinyatakan tak tertagih. Itu artinya apa? Itu artinya jumlah piutang tak tertagih selama periode itu segitu. Jadi artinya langsung di jurnal kalau gitu. Misalnya salesnya 1 miliar, tak tertagihnya 2% gitu ya. Jadi langsung saja 1 miliar itu salesnya, terus kemudian dikalikan 2% ya, berarti 0,02. Nah, berarti 20 juta kita catat BDE pada AFDA langsung. Jadi kalau persentase of sales itu langsung, hasilnya itu langsung kita tulis di BDE, menunjukkan jumlah BDE di periode berjalan. Jadi BDE pada AFDA sesuai dengan hasil perkalian. Berbeda dengan persentase of receivable. Kalau persentase of receivable itu artinya kita menghitung berapa saldo AFDA terakhir. Misalnya saldo AFDA awalnya kan 100, sementara di
akhir tahun kita tentukan bahwa tak tertagihnya itu 2% kali AR. Misalnya 2% kali akhirnya misalnya saldonya ada 5.000. Nah, atau misalnya 6.000 gitu ya, 6.000. Berarti kan 120 nih. Padahal tadi saldo AFDA awal 100. Sementara berdasarkan receivable, maka hasilnya perkalian persentase kali receivable menjadi saldo akhir AFDA. Jadi saldo akhir AFDA menjadi 120. Padahal saldo awalnya 100. Berarti berapa yang harus kita jurnal? Nah, yang kita jurnal adalah BDE pada AFDA 20. Jadi AFDA bertambah 20. Nah, gitu ya. Jadi kalau persentase of sales itu menunjukkan jumlah BDE-nya, jadi langsung di jurnal BDE pada AFDA sesuai hasil perkalian. Kalau persentase kali receivable itu menunjukkan saldo akhir AFDA-nya. Sehingga saldo akhir AFDA harus kita bandingin dengan saldo awal AFDA sehingga kita akan menentukan berapa jumlah yang akan kita jurnal. Apakah AFDA-nya kita tambah atau kita kurangi. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau berdasarkan PSAK 55 yang sekarang sudah diperbarui, yang terbaru dengan PSAK 71, piutang itu pendekatannya bukan estimasi sebenarnya, bukan estimasi piutang tertagih, tapi pendekatan penurunan piutang. Jadi diukur sesuai dengan nilai wajarnya ya. Jadi sekarang piutang itu berapa gitu penurunannya. Sebenarnya secara substansi kalau yang untuk metode persentase dari receivable itu bisa digunakan untuk menghitung penurunan nilai. Jadi istilah yang dipakai bukan BDE tapi loss on impairment gitu ya, penurunan nilai. Dengan memperhitungkan berapa kira-kira estimasi yang akan didapat dari AR ini ya, dengan mempresent value-kan future cash flow. Nah, kita harus istilahnya bisa menghitung penurunan sekarang tuh nilainya jadi berapa gitu, penurunan nilai gitu ya. Nah, itu kalau yang di metode yang sekarang berlaku PSAK sekarang, IFRS sekarang seperti itu, impairment, pendekatan impairment. Berapa nilai piutang kita impairment. Jadi langsung, dan cara salah satu penentuan impairment itu bisa melalui kayak aging schedule yang juga bisa digunakan dalam mengestimasi piutang tak tertagih versi lama gitu, BDE gitu. Namun ya karena kita pakai cash out edisi 3 nggak apa-apa, kita tetap pakai menghitung estimasi piutang tak tertagih. Walaupun sebenarnya kalau kita mengikuti yang PSAK 71, nah itu sudah menggunakan pendekatan impairment gitu ya, impairment. Nah, ini contohnya teman-teman kalau direct write off tadi ya, langsung tidak pakai estimasi, tidak pakai allowance, begitu diputuskan tak tertagih, ya sudah, BDE pada AR langsung dihapus. Kalau pakai allowance, misalnya persentase of sales, di sini diketahui penjualan kredit 1.800.000 pound sterling. Kemudian yang belum dibayar 150.000 ya, yang belum dibayar. Kemudian memperkirakan 10.000 dari penjualan tidak dapat tertagih, jadi 10.000 dari penjualan. Berarti 10.000 dari 1.800.000 itu berarti sekitar 0,6% gitu ya, tak tertagih gitu ya. Nah, langsung aja di situ sudah disebutkan langsung 10.000 itu langsung kita catat sebagai BDE 10.000 pada AFDA gitu ya. Misalnya setelah diputuskan 10.000 BDE pada AFDA, ada piutang yang dihapuskan sebesar 1.000. Jadi langsung AFDA pada AR. Jadi karena sudah dicadangkan saat menghapus yang didebit AFDA-nya pada AR sebesar 1.000. Nah, kemudian misalnya dari yang 1.000 tadi sudah dihapus, tapi ternyata dibayar gitu loh. AR-nya jadi dibayar. Makanya yang dihapus tadi dibalikin lagi. Kita munculin AR-nya lagi. Jadi nasabah yang kita vonis tak tertagih ternyata sudah kita hapuskan piutangnya, ternyata dia bayar. Ya sudah, munculin lagi AR pada AFDA 1.000, munculin lagi. Jadi AFDA muncul lagi. Terus cash pada AR. Jadi namanya recovery ya, pemulihan piutang. Itu kalau ini ya, ada yang sudah dihapus kemudian dibayar kembali. Nah, kalau ini yang tadi sudah saya sebutkan, kalau pakai allowance, maksudnya persentase dari AR, itu bisa pakai aging seperti ini.
Jadi pendekatannya per klasifikasi piutang. Jadi kalau yang masih istilahnya umurnya itu 30 hari ke bawah itu persentasenya sangat kecil ya, tak tertagihnya. Semakin lama usia piutang itu semakin besar persentasenya. Nah, langsung saja berarti di sini saldonya adalah BDI pada AFDA. Ini asumsi perusahaan belum ada saldo awal ini ya, AFDA ya. Jadi ini langsung hasilnya menjadi saldo AFDA 26610. Jadi tidak perlu disesuaikan dengan saldo AFDA sebelumnya dengan asumsi, karena di sini tidak diketahui ya. Jadi asumsi saldo AFDA tahun sebelumnya belum ada atau baru beroperasi sehingga langsung BDI pada AFDA 26610 itu. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi ini contoh soal yang ada di GESO. Misalnya Duncan perusahaan mempunyai AR debit 100.000, AFDA-nya saldonya kredit 2.000. Ada sales revenue, sales return annual one. Karena ini pertanyaannya adalah persentase dari AR, informasi mengenai sales revenue dan sales return kita abaikan. Karena kita untuk menghitung BDE adalah dari AR. Contoh di soal ini, yang A, bagaimana jurnalnya ketika 5% dari AR? Berarti 5% dari 100.000 berarti 5.000. Nah, karena ini persentase dari AR, maka 5.000 itu menjadi saldo akhirnya AFDA. Jadi 5.000, saldo akhirnya AFDA 5.000. Sementara saldo awal AFDA adalah kredit 2.000. Sementara saldo akhirnya 5.000. Jadi harus di jurnalnya berapa dong ditambah? Oh, ditambahnya 3.000. BDI pada AFDA sebesar 3.000. Nah, itu. Kalau soal B diubah soalnya, dimodifikasi. Tetap 5% dari AR, tetapi saldo AFDA-nya itu bukan 2.000 kredit, tapi 1.500 debit. Artinya, 5% kali 100.000 kan 5.000 ya. Jadi saldo akhirnya AFDA itu 5.000. Sementara sebelumnya ada debit 1.500. Berapa yang harus di jurnal, di kredit, sehingga saldonya menjadi kredit 5.000. Akhirnya kreditnya ya adalah 6.500 BDI pada AFDA. Sehingga dengan menjurnal ini nanti yang debit tadi sudah kehapus, menjadi sisanya adalah 5.000. Jadi BDI pada AFDA sebesar 6.500, sehingga kalau dibandingin dengan AFDA sebelumnya, netnya adalah menjadi 5.000 tadi. 5.000 euro kredit. Seperti itu teman-teman, pelajaran mengenai metode penilaian piutang tak tertagih. Semoga bermanfaat dan mudah difahami. Selamat belajar, salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.